video vlog kelompok 5 yang terdiri dari saya Muhammad Ridwan. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa yang mempunyai tugas untuk wawancara kepada guru dan orang tua. Saya Desina Arianti sebagai guru atau wali kelas dari Reno. Saya Roda Najwa, Ibu Sulis selaku mamanya Reno. Namaku Najwa Ridwan Firdia sebagai Reno. Dan aku Najwa Azahra yang akan menjadi vlogger di video ini. Tunggu vlog kami. Oke, jadi sebelum masuk ke video roleplaynya, di sini aku bakal jelasin dulu secara singkat apa itu anak dengan hambatan intelektual. Anak dengan hambatan intelektual adalah anak yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, IQ di bawah 70, serta kesulitan dalam keterampilan adaptif, misalnya komunikasi, interaksi sosial, dan kemandirian sehari-hari. Hambatan ini muncul sejak masa perkembangan atau sebelum usia 18 tahun. Ciri-cirinya, perkembangan kognitif lebih lambat dari anak seusianya, kesulitan memahami konsep abstrak, misalnya waktu, angka, dan logika. Membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-hari, keterbatasan dalam bahasa, baik ekspresi maupun pemahaman, dapat menunjukkan perilaku yang berulang atau terbatas. Kebutuhan anak dengan hambatan intelektual yaitu pendidikan khusus dengan metode sederhana, konkret, dan berulang, pendampingan sosial untuk melatih interaksi dengan orang lain, keterampilan hidup sehari-hari, life skill supaya bisa mandiri, dan dukungan keluarga dan lingkungan untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Tujuan pendidikan dan terapi untuk anak ini untuk membantu anak mencapai potensi maksimal sesuai kemampuannya, mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, akademik dasar, dan memberikan keterampilan praktis agar dapat hidup mandiri di masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan mulai roleplay di rumah Reno. Baik, jadi di sini ada anak dengan hambatan intelektual yang berusia 11 tahun bernama Reno. Jadi di sini dia sedang menggambar. Nah, kita ada wawancara antara pewawancara dan Mama Reno. Oke. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari mahasiswa pendidikan khusus Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya mengapa bertemu Ibu di sini karena saya memenuhi tugas saya, yakni bagaimana anak dengan hambatan intelektual itu di rumah maupun di sekolah. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Sulis. Ini nama anak Ibu, namanya siapa? Anak saya namanya Reno. Oh iya. Nah Ibu, selanjutnya kita langsung saja masuk ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana Ibu selama di rumah ini mengajari anak Ibu terutama dalam hal makan? Apakah anak Ibu mampu makan sendiri atau perlu disuapin sama Ibu? Kalau untuk makan awalnya nggak bisa, soalnya dia harus dicontohkan dulu gimana caranya makan, terus gimana ngambil nasinya. Tapi alhamdulillah setelah berulang kali diajarkan dan didampingi, dibantu juga, Reno udah mampu sekarang makan sendiri. Oh iya Ibu. Kalau masalah makan itu berarti sebelumnya itu diajarkan kan, berarti mampu aja. Selanjutnya itu kalau masalah membersihkan diri itu Ibu bagaimana? Apakah dia bisa mandi sendiri dan memakai baju sendiri atau dibantu juga seperti makan yang diajari dulu bagaimana caranya? Nah iya, kalau untuk itu juga seperti yang makan tadi, diajarkan dulu sampai dia bisa pertama mancing bajunya dulu sampai benar, terus nanti diajarkan dengan berlaju. Baik Ibu, selama di rumah ini apakah Reno mempunyai sering berkomunikasi dengan Ibu atau dengan saudaranya di rumah, atau dia menyendiri atau dia bisa aja ngomong sama Ibu atau dengan saudaranya? Reno ini anaknya cukup aktif ya sebenarnya, cuman terkadang dia itu kurang mengerti dengan apa yang saya maupun anak saya yang lain sampaikan. Jadi terkadang dia cuma ikut nimbrung aja, tapi nggak ngobrol sama saudaranya maupun saya. Oh iya Ibu, selama ini saya lihat ini Reno asik menggambar ini. Apakah menggambar ini dunianya yang ia sukai atau emang dia lagi bosan aja? Kebetulan dia memang suka menggambar. Tapi untuk menulis kayak huruf, angka, dan lain-lain itu susah. Jadi saya sebagai orang tua, ibunya Reno itu kesusahan bagaimana caranya untuk mengajarkan
menulis huruf dan angka ini. Padahal saya dan suami saya sudah berusaha untuk mengajarkan, tapi Reno nggak paham-paham. Kan ini ibu baru mengajarkan hanya di rumah saja nih masalah angka, huruf, untuk membaca dan lain-lain. Apakah ibu sebelumnya pernah itu mengikut leskan anak ibu Reno ini di tempat bimbel atau apa? Jadi perkembangannya stagnan di sini aja atau pengajarannya hanya dari orang tua saja seperti ibu mengajarkan? Kalau les nggak pernah ya, soalnya kami juga kesulitan ekonomi. Nah, jadi itu dia wawancara singkat antara orang tua dan wawancara dari. Selanjutnya kita akan mewawancarai guru dari Reno. Maaf, saya terlambat tadi sedang ada apa? Baik, ada apa ini? Ini ibu sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari Prodi Pendidikan Khusus Universitas Lambung Mangkurat. Kenapa saya berada di sini? Sebelumnya saya sudah meminta izin kepada tata usaha untuk dijadikan anak dengan hambatan intelektual. Nah, di sini saya dapatnya anak Reno. Apakah ibu ini wali kelasnya Reno? Sebelumnya kan saya belum tahu nama ibu siapa. Boleh ibu perkenalkan nama terlebih dahulu? Sebelumnya benar, saya wali kelas Reno. Nama saya Ibu Abi. Baik ibu, tadi saya sudah melakukan wawancara kepada ibu Sulis, ibunya Reno. Nah, dari mamanya Reno tadi memberitahu kalau anaknya Reno ini mempunyai hambatan dalam membaca dan menulis. Nah, apakah benar ibu kalau Reno ini selama di kelas itu mengalami hal demikian seperti diceritakan ibunya Sulis? Dengan pernyataan dari Mama Reno tadi itu benar. Dia kesulitan dalam menulis dan membaca. Tadi selama saya wawancara, anaknya ini suka menggambar ibu. Apakah selama pembelajaran di kelas itu dia sering menggambar juga? Apakah dia pernah memperhatikan pembelajaran atau hanya menggambar aja? Untuk Reno dia memperhatikan terkadang, cuma dia juga sering menggambar dalam kelas. Kalau dia sering menggambar ini, bagaimana wali kelas memberi pelajaran yang sesimpel mungkin seperti pengenalan angka, huruf, atau abjad? Ibu mengajarkannya gimana? Atau secara gambaran langsung atau secara tulisan di papan tulis saja? Untuk yang tadi sampai disampaikan untuk media yang kami ajarkan kepada Reno, mungkin ada beberapa seperti kami mengadakan kartu bergambar. Jadi untuk huruf-huruf kami mengadakan kepada Reno, mengajarkannya melalui kartu bergambar begitu agar dia bisa lebih memperhatikan karena dia juga suka menggambar. Oh iya, kalau kartu bergambar itu kan dari itu bahkan sudah ada angka, berarti Reno ini bisa aja nantinya untuk memahami secara simpelnya apa itu angka dari 1 sampai 10. Selama pembelajaran di kelas ini, apakah Reno ini anaknya aktif atau pasif? Kalau pembelajaran di dalam kelas, Reno ini termasuk anak yang gimana ya? Kadang aktif, kadang pasif begitu. Kadang dia aktif, cuma tadi dia itu kesulitan dalam menulis dan membaca. Tapi kalau seandainya dia disuruh membaca, dia bakal tidak ingin terlihat sama sekali. Baik ibu, sini saya paham dari penjelasan ibu itu anak Reno ini memang benar mengalami hambatan pada membaca dan menulis. Jadi pertanyaan terakhir saya, kan di sekolah ini sering mengadakan kayak acara besar, hari besar seperti Maulidan atau acara hari nonton sekolah. Nah itu kan pasti ada tuh kayak musik atau bunyi yang keras itu. Apakah Reno ini kalau mendengar itu dia langsung menuju ke panggung atau dia langsung kayak mohon maaf ibu kayak berjoget sendirian atau apa? Itu Reno tidak seperti itu.
karena dia orangnya ya cukup pendiam. Jadi dia ini paham aja kondisi itu, tapi dia tidak mau yang mengekspresikannya bagaimana. Iya. Baik Ibu Ratna dan Ibu Sulis, terima kasih sudah menyelesaikan pertanyaan dari saya. Mengapa? Ini karena untuk pemenuhan tugas saya untuk mencari anak dengan hambatan intelektual. Terima kasih pada Ibu Ratna dan Ibu Sulis atas jawaban yang telah diberikan. Saya mohon maaf atas apa yang sudah diberikan tadi, ada kesalahan atau apa. Di sini kita sudah bersama dengan mahasiswa PKH yang sudah mengobservasi Reno. Bagaimana kesimpulannya? Jadi selama wawancara ini dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang bernama Reno ini dengan usia kurang lebih 11 tahun ini mengalami hambatan intelektual ringan. Mengapa dikatakan ringan? Karena dari wawancara yang telah ditanyakan tadi kepada orang tua Reno yang bernama Sulis, beliau mengatakan kalau Reno ini bisa saja diberi pengajaran agar dia bisa mandiri, contohnya seperti makan. Dia walau tidak paham bagaimana caranya mengambil nasi, bagaimana cara menyuap nasi, akan tetapi mamahnya yang mengajarkan bagaimana caranya supaya benar. Selanjutnya masalah mandi dan berpakaian. Awalnya pun dia tidak paham sama seperti bagaimana cara makan yang benar. Di sini mamanya mengajarkan bagaimana cara menggayung yang benar, mandi yang benar, serta berpakaian yang rapi, dari mengacing baju sampai memasang celana, dan terakhir sampai memakai parfum. Jadi itu saja kesimpulan yang dapat kami ambil dari kelompok 5 yang hambatan intelektual yang bernama Reno ini. Jadi hambatan intelektual yang dialami oleh Reno ini hambatan ringan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.